Kakek 80 tahun tersebut pun akhirnya meninggal dunia setelah berjuang selama 2 hari di rumah sakit. Saya juga turut berduka cita, ya. Saya juga akan membantu untuk semuanya sampai kepada tahap pemakaman, sampai dikubur, sampai semua sudah selesai. Kami tidak akan menuntut apa-apa karena sudah baik hati sama keluarga kami, begitu. Turut berduka cita, ya. Gimana? Nyanyi Everything at Once. Junan. Enggak. Jadi ini kayaknya ini duit semua isinya. Oh iya. Tanijah tampak sangat terpukul. Ia tak pernah menyangka suaminya yang sudah 80 tahun meninggal dunia setelah tertabrak oleh Ari Wibowo. Senin 10 Juni lalu, Ari Wibowo yang melintas di daerah Kebayoran Baru dengan motor gede Ducatinya menabrak Carmadi yang saat itu sedang bertugas menyapu pinggir jalanan. Carmadi langsung terkapar dan mengalami pendarahan otak. Hingga kemarin, Carmadi belum sadar meski sudah menjalani operasi di bagian otaknya. Dan tadi malam, Carmadi akhirnya menghembuskan nafasnya yang terakhir. Malam hari ini pukul 23.32 atau 34, Pak Carmadi menghalakan nafas terakhir, ya, dan sudah tidak bisa diselamatkan lagi walaupun sudah diberikan atensi para dokter ahli yang terbaik yang ada di rumah sakit Pertamina ini. Dari saya hanya bisa menyampaikan permintaan maaf untuk terutama untuk anaknya, untuk istrinya, untuk keluarga, saudara, cucu. Ari Wibowo memang menunjukkan tanggung jawabnya. Ia siap menanggung semua biaya perobatan. Bahkan setelah bertemu istri Carmadi, Ari kian tersentuh. Pasalnya, Carmadi dan Tanijah masih memiliki seorang anak berusia 13 tahun yang baru lulus dari sekolah dasar. Ternyata Pak Carmadi itu masih punya, walaupun usia sudah 80, masih punya anak usia 13 tahun yang memang baru lulus SD, mau masuk SMP. Jadi saya bisa bersedia menjadi orang tua asuh dari anaknya yang usia dari Wahiti untuk membantu biaya pendidikannya sampai tamat SMA. Ari tanggung jawabnya sepenuhnya sama semua keluarga saya gitu ya, termasuk tanggung jawab sepenuhnya banget. Saya berterima kasih banget sama Pak Ari. Keluarga korban sudah menegaskan tak akan melayangkan tuntutan terhadap Ari Wibowo. Namun demikian, Ari tak serta-merta bisa lolos dari jerat hukum. Statusnya sudah dijadikan tersangka. Sepeda motor yang ia pakai saat kejadian sudah diamankan di Polres Jakarta Selatan. Hanya saja, polisi tidak menahan Ari setelah istri dan pengacaranya memberikan jaminan. Bahwa Saudara Arianto Wibowo statusnya kami naikkan menjadi tersangka. Bahwa yang bersangkutan ada yang menjamin baik istrinya maupun pengacaranya. Saya membantu secara administrasi, secara keuangan, sama sekali nggak ada hubungan dengan pengurangan hukuman, dan karena itu memang tidak berlaku.
ya, itu tidak berlaku. Jadi tolong jangan disalahartikan kebaikan, ketulusan hati saya untuk membantu. Ari Wibowo memang dikenal suka mengendarai motor gede. Moge merek Ducati ini adalah salah satu motor gede kesukaannya. Sayang, Senin lalu menjadi hari yang naas. Ari gagal menguasai motor sport tersebut dan akhirnya menabrak Charmadi. Kakek 80 tahun tersebut pun akhirnya meninggal dunia setelah berjuang selama 2 hari di rumah sakit. Saya juga turut berduka cita, ya. Saya juga akan membantu untuk semuanya sampai kepada tahap pemakaman, sampai dikubur, sampai semua sudah selesai. Kami tidak akan menuntut apa-apa karena sudah baik hati sama keluarga kami, begitu. Sementara itu, Fatin Sidkia Lubis masih merasa kalau dirinya bukanlah seorang artis. Pelajar kelas 2 SMA ini tak malu menampilkan diri apa adanya, khususnya di depan teman-teman sekolahnya. Lalu seperti apa reaksi Fatin ketika diolok-olok teman sekelas karena lupa lirik di panggung X Factor? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya, Anastasia Vera, inilah kabar teraktual untuk Anda. Tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Fatin tidak hanya sekedar sang juara X Factor Indonesia. Fatin juga mulai meniti karir sebagai penyanyi profesional dengan single Aku Memilih Setia. Namun meski sudah menjadi artis, Fatin tetaplah Fatin yang kocak dan selalu terbuka pada teman-temannya. Inilah konsekuensi hidup yang harus dijalani Fatin Sidkia Lubis. Sang jawara X Factor Indonesia tersebut harus rela membagi waktu antara sekolah dan karir bermusiknya. Seperti hari Selasa lalu, Fatin yang baru saja dipusingkan dengan soal-soal ujian di sekolah, buru-buru langsung meluncur ke lokasi syuting. Fatin memang sudah dijadwalkan untuk syuting video klip single Aku Memilih Setia. Hai, kabar-kabari. Sekarang hari ini aku mau ada schedule buat bikin video klip buat Aku Memilih Setia. Semoga hari ini berjalan lancar. Tadi dari sekolah langsung ke sini, ulangan, jadi kayak langsung sini biar on time gitu, dan ternyata on time, jadi masih bisa nunggu lama, jadi mending gitu sih daripada terlambat. Selesai, ternyata cukup susah juga, soalnya lagunya galau-galau gitu kan, sedangkan aku bukan pribadi yang galau-galau gitu, jadi kayak harus gitu. Jadi Lagu Aku Memilih Setia adalah hadiah untuk Fatin sebagai pemenang X Factor. Sesaat setelah dinyatakan lolos ke babak Grand Final, Fatin dan Novita Dewi mendapat hadiah masing-masing 1 buah lagu. Lagu tadi akan menjadi lagu hits di Indonesia ya. Baik sekali. Penobatan sebagai juara X Factor otomatis